Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Arafa SE dari instansi SMK swasta Kasih Ananda, Jakarta Utara. Saya sebagai peserta PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 LPTK Universitas Dayanu Iksanuddin dengan nomor NIM P125022639. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran yang berjudul peluang usaha dan jenis usaha. Selamat menyaksikan, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Memberi salam. Ya, selamat pagi semuanya. Silakan kalian periksa pakaiannya sudah rapi. Dicek semuanya kolong bangku kalian apakah ada sampah. Kalau sudah bersih dan sudah rapi, boleh silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memulai atau memasuki pelajaran materi kita proyek kreatif dan kewirausahaan, Bapak minta sebagaimana seperti biasanya untuk dipimpin doa. Saya minta satu orang, Syafid, untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib ya. Kita akan bersama-sama untuk menambah motivasi dan semangat belajar kita. Saya minta untuk memandu lagu wajib pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Ananda Najwa Putri. Ya, silakan Najwa Putri untuk memandu teman-temannya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Teman-teman, sebelumnya berdiri dulu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi punya. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Sama-sama kita lihat. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah sampai yang materi berikutnya. Namun sebelum kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, capaian dan tujuan pelajaran kita perlu kita ketahui pada hari ini ya. Bahwa yang pertama saya lihat peserta didik mampu menerapkan peluang usaha, jenis usaha, plan, pemasaran, produk, prinsip, ya, dan penyusunan laporan. Ini capaian ya, capaian pelajaran kita pada materi yang sekarang. Ya, lalu kita akan mengetahui tujuan
tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peluang usaha berdasarkan kebutuhan pasar, tren, dan potensi diri sebagai bagian dari proses penciptaan produk kreatif dan inovatif. Ya. Poin yang kedua, menganalisis berbagai jenis usaha berdasarkan karakteristik produk jasa, model bisnis, dan skala usaha yang sesuai dengan bidang keahlian. Ya, poin yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi peluang usaha, termasuk aspek sumber daya, lingkungan, teknologi, dan sosial budaya. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, peta materi kita pada hari ini yaitu peluang usaha dan jenis usaha. Ya, nanti ada peta konsepnya seperti ini, bahwasannya peluang usaha dan jenis usaha, bahwa peluang usaha akan terbagi menjadi kebutuhan pasar dan tren. Jenis usaha juga dibagi juga, produk, jasa, bisnis skala kecil. Oke, sekarang saya mau tanya, ada sedikit pertanyaan. Ya, kemarin kita sudah belajar materi apa? Ada yang masih ingat? Wirausaha. Ya, Angga masih ingat. Materi yang kita pelajari minggu lalu adalah pengertian kewirausahaan. Ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan? Ya, Angga. Silakan Angga berdiri, jelaskan ke teman-temannya tentang pengertian kewirausahaan. Wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, sering kali dengan melibatkan pengelolaan sumber daya, inovasi, dan pengambilan risiko. Iya, adalah sebuah kegiatan bisnis, sumber daya, inovasi, kreatif yang tujuannya adalah berwirausaha, mendapatkan atau mencari sebuah peluang untuk menuju kesuksesan. Ya, itu adalah wirausaha. Nah, apa kaitannya pada materi kita pada hari ini? Yaitu tadi materi kita adalah apa? Peluang usaha dan jenis usaha. Oke, kita akan masuk ke dalam materi kita. Apa yang kamu ketahui tentang peluang usaha? Usaha dan jenis usaha. Ya, silakan berdiri. Said. Jadi peluang usaha itu adalah kesempatan atau celah untuk membuat suatu usaha. Contoh usahanya ada warung kelontong, warung warteg, warung nasi padang, dan lain-lain. Ya, itu jenis wirausaha, produk atau yang lainnya? Produk, ya. Bahwa kemarin, ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang kewirausahaan, bahwa kewirausahaan terbagi dua, ada produk dan jasa. Ada kemarin, ya, kita belajar antara siapa yang tahu tentang pemilik Gojek dan warung pinggir jalan. Apa persamaan mereka? Ya, mereka sama-sama berwirausaha. Namun perbedaan antara keduanya adalah yang satu, yang Gojek itu dia berwirausaha atau menyediakan layanan berupa jasa. Lalu yang kedua menyediakan layanan berupa produk, menjual sebuah produk. Apa produknya? Yaitu makanan pokok, ya. Oke, apa saja yang perlu diperhatikan? Apakah ada yang kalian tahu ketika kalian melihat sebuah peluang usaha dan jenis usaha? Apa aja sih aspek-aspeknya yang perlu kita ketahui?
untuk melihat sebuah peluang usaha dan jenis usaha. Kesempatan yang muncul atau terjadi pada suatu peristiwa itu disebut dengan peluang. Sedangkan usaha adalah upaya atau Untuk mendapatkan suatu hal yang diinginkan. ya. Kapan kita melihat sebuah peluang dan kapan kita melihat sebuah kesempatan? Maka ketika ada peluang, itu adalah sebuah kesempatan yang muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Contohnya, jika kita ingin membuat sebuah usaha, maka kita akan melihat itu yang pertama, adakah peluang kita untuk membangun tempat usaha tersebut, ya. Lalu yang kedua, adakah kiranya target atau konsumen yang kita akan beli produk kita di tempat tersebut, adakah persaingan dalam tempat tersebut yang akan menjadikan sebuah penjualan kita itu bisa melonjak. Ya, kita harus melihat sebuah itu. Maka dalam peluang usaha nanti akan ada bagian-bagiannya. Yang kedua, usaha. Usaha itu tadi upaya atau daya untuk mendapatkan suatu hal yang diinginkan. Jadi setiap manusia itu ya harus dia berusaha, apapun hasilnya, apapun yang akan terjadi, dia yang penting udah berusaha semaksimal mungkin. Dan itu dimulai dengan niat dan pemikiran-pemikiran yang matang. Ya, jadi harus dipikirkan dengan matang untuk membuat sebuah usaha. Peluang dan usaha itu apa? Pengertian peluang dan usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, baik berupa keuntungan dan kekayaan dengan cara memanfaatkan berbagai faktor baik eksternal maupun internal. Nah, jadi pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang kita manfaatkan ya bertujuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contoh, kita hidup di dunia ini ingin berwirausaha dengan jurusan kita sebagai teknik komputer dan jaringan, ya, maka kita akan melihat sebuah usaha atau peluang usaha itu apa yang kita bisa lakukan untuk membuat sebuah usaha. Sumpama kita di teknik komputer dan jaringan, kita mengerti tentang perangkat-perangkat keras komputer, lalu kita buat peluang usaha tempat servis laptop dan komputer. Itu bisa kita jadikan sebagai tempat kita usaha kita yang tujuannya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, uang untuk kebutuhan hidup ya, berupa keuntungan dan kekayaan. Oke, kita lanjut. Dari peluang usaha. Peluang usaha itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda di situ jika ada peluang usaha? Ya, yang pertama adalah permintaan pasar tinggi. Ya, permintaan pasar tinggi untuk memenuhi kebutuhan, maka produk pun akan besar. Ya, maka jika permintaan besar, produktivitas pun harus benar-benar dibuat secara besar atau massal. Karena adanya permintaan pasar tinggi, makanya di situ ada ciri dari peluang usaha. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Dan yang ketiga, tren dan perubahan pasar. Dan keempat, kesenjangan pasar. Artinya pasarnya seimbang antara pembeli dan penjual, itu balance. Ya, ciri-ciri dari peluang usaha. Oke, lanjut. Kenapa harus kenal dan memanfaatkan peluang usaha? Nah, yang tahu kenapa sih kita itu harus memanfaatkan peluang usaha? Ya, ada seseorang tuh
ketika dia punya pola pikir panjang, dia punya keinginan untuk berwirausaha agar dia mendapatkan apa yang menjadi tujuan tadi berupa kekayaan, sehingga dia bisa mencukupi apa yang dia inginkan atau apa yang dia ingin beli. Ya, kenapa harus kenal dan melakukan peluang usaha? Yang pertama adalah salah satunya pondasi usaha. Pondasi usaha ini artinya ya kita itu nantinya akan bisa punya pegangan, akan bisa punya langkah demi langkah agar usaha kita ini bisa berkembang, agar usaha kita bisa maju. Dan yang kedua, potensi pertumbuhan dan keuntungan. Jadi ada setiapnya usaha itu ada pertumbuhan atau naik turun, ya, ada naik turunnya. Nah, itu nanti kita akan bisa tahu potensi kenaikannya di tahun berapa dan potensi penurunannya di tahun berapa. Kalau kita melakukan sebuah memanfaatkan peluang usaha. Terlalu cepat nggak pembahasannya? Cepetan, ya. Santai ya. Ya, nanti setelah ini baru kita ice breaking, ya. Ice breaking ya. Nanti kita akan refresh lagi, kita serius lagi. Gunanya agar konsentrasi kita bisa kembali. Ya, menganalisis peluang usaha. Ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa dalam peluang usaha kita harus ada yang namanya analisa. Analisa itu melihat apa aja nih peluang usaha itu. Ya, maka setiap orang usaha kan pasti ada yang namanya untung rugi. Di situ ada kesempatan, tetapi dilihat dulu ya dia bisa melakukan sebuah usaha di situ dengan banyak memikirkan ya threat, strength, weakness, di mana ada peluang, terus apa saja yang dapat mengancam usaha ya disingkat dengan threat, terus adakah kekuatan yang dapat mendukung strength dan weakness. Ya, apa weakness? Apa saja dalam maka ini disebut dengan SWOT. S, strength, weakness, opportunity, threat. Ya, threat ancaman. Ya, wirausaha ada ancamannya enggak? Ada. Ya, apa? Persaingan. Strength, wirausahaan ada kekuatan yang dapat mendukung enggak? Ada. Ya, uang, modal. Weakness, apa saja kelemahan yang membatasi atau menghambat? Biasanya lalu lintas, tempat, ya, atau bangunan, ya. Itu kan perlu dijadikan sebuah kelemahan. Ya, kita bisa melihat, oh tokonya dia kok rame, toko kita kok kecil, toko kita kok nggak rame, oh ternyata tokonya dia di depan jalanan, sehingga banyak orang lalu lalang lewat mampir ngeliat, ya, oh toko kita ini di dalam, orang nggak banyak tahu karena memang nggak banyak yang tahu lewat situ gitu. Itu bisa menjadikan sebuah kelemahan ya bagi seorang wirausaha. Dan tadi opportunity, di mana ada peluang di situ ada kesempatan untuk berwirausaha. Dulu bisa mohon untuk berdiri. Oke, kita ice breaking dulu ya. Biar semangat nih, ya. Biar semangat. Konsentrasinya biar konsentrasi, ya. Biar ada imun. Kita ikutin sama-sama. Oke, ikuti petunjuknya. Coba lihat ke depan, perhatikan Pak Reja. Kalau Pak Reja tepuk 1 atau bilang 1, kalian maka tepuk 1. Contohnya seperti ini. 1. Konsentrasi ya. Oke, konsentrasi sekali lagi. 3. Tiga. Kalau 3 kemana 3? 1, 2, 3. Iya. 2. 1.
1, 3, 5. Kelas 11. Ide usaha tadi contohnya gimana? Ide usaha nih, saya akan kasih contoh seperti ini ya. Ya dikerjakan, situ ada peluang usaha. Nih tadi contohnya seperti ini, Kak. Oke, kekurangannya, dia nanya, ada kekurangannya nggak dalam bisnis helm dan Kekurangannya karena tren model cepat berubah atau persaingan cukup ketat dan resiko barang palsu di pasaran. oh jadi banyak barang-barang palsu juga sehingga menjual brand-brand asli. Ya, Oh, ya. Oke. Ada lagi tanggapannya dari kelompok lain terkait ide usaha dari kelompok Angga? Ya, silakan Dea. Silakan. Cara kerja usahanya. Kalau jual helm itu kita bisa memposting di online shop atau offline shop, ya toko helm di pinggir jalan, kita pasang iklan di Facebook gitu-gitu. Jadi untuk cara jualnya secara online ya? Ya, Pak. Enggak. Oke. Tepuk tangan buat kelompok Angga. Ya, silakan boleh dulu. Nah, terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak. Ya. Ada lagi yang sudah presentasi hari ini? Sudah, terima kasih Angga, bagus ya tadi udah memberikan sebuah ide peluang usaha tentang helm dari Angga. Oke, boleh dikumpulin nanti untuk lembar kerjanya. Lagi yang belum? Sudah? Siap untuk presentasi. Oke, dari kelompok Najwa. Dari kelompok Najwa. Ini udah dibuat. Apa judulnya? Jualannya bakso dan mie ayam pangsit. Bakso dan mie ayam pangsit. Ini standby atau Toko kecil. oh jadi toko kecil. Untuk jualannya bisa pakai online atau bisa pakai online. Food, Gojek, Apa kekurangannya? banyak yang Oke, ya mau siapa dulu? Kelompoknya dulu. Oke, kita akan lihat presentasi dari kelompok Najwa. Silakan kelompok Najwa untuk mempresentasikan lembar kerja kelompoknya. Oke, teman-teman coba anak-anak coba dilihat ke depan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sini akan mempresentasikan lembar kerja kami. Sono gambar ke dia tuh. Jadi kami di sini mempunyai ide usaha yaitu jasa desain logo dan poster. Ya. Alasan kita milih usaha tersebut karena banyak UMKM butuh desain murah dan cepat. Kekurangan dan kelebihannya itu apa? Jadi kekurangannya itu kita harus punya skill desain yang mendasar dan persaingan tinggi di marketplace. Nah, kelebihannya itu nggak perlu modal besar dan waktu kerjanya fleksibel. Oke, jadi judulnya tadi Jasa desain logo dan poster. oke, desain logo dan poster berarti kayak mirip body ya. Ya. Yang membuat semua ini untuk targetnya
untuk target pembuatan ini bisa banyak atau hanya beberapa doang? Banyak, Pak. Oh, berarti Iya. produksi banyak ya. Oke, jadi teman kalian dia punya ide peluang usaha membuat apa tadi? Buat logo dan poster. Jasa logo. Kira-kira ada tanggapan nggak dari kelompok-kelompok lain untuk ide usaha desain logo, mungkin masukan dan tanggapannya apa namanya, bagaimana prosesnya? Silakan kalian bisa tanya ke kelompok yang sedang presentasi. Mungkin apa ada threat-nya, ancamannya, atau kelemahannya, weakness-nya, ya. Silakan kelompok-kelompok lain. Ya, rumah usaha. Nama kelebihan dari usaha itu apa? Tadi yang udah saya sebutin ya, kekurangannya itu kita harus punya skill desain yang mendasar dan persaingan itu sangat tinggi di marketplace. Terus kelebihannya juga nggak butuh modal besar, terus waktu kerjanya juga fleksibel. Ya, oke. Jadi sudah dijawab ya terkait kelebihannya dan kekurangannya ya. Oke, sudah ada lagi? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada kita kasih tepuk tangan buat kawan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih kelompok Adwa yang sebelumnya jasa desain logo dan poster. Ayo, siapa lagi? Sudah? Ya, kelompok 3 ya, Khairul Umam, Deo, Rahel, dan Said. Silakan dipresentasikan. Siapa yang mau presentasikan? Najwa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan melakukan presentasi tentang ide usaha dan alasan memilih usaha tersebut dan kekurangan dan kelebihannya. Kelompok kita memilih usaha bakso dan mie ayam pangsit. Alasan memilih usaha ini karena banyaknya peminat dan tidak tergantung cuaca. Kekurangannya banyaknya kompetitor, dan kelebihannya karena modal murah, banyaknya peminat, dan tidak perlu skill khusus. Tidak perlu skill Khusus. Jadi usahanya apa, ide usahanya? Jual bakso dan mie ayam pangsit. Mie ayam pangsit. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Untuk kelompok Rahel, ya Silakan bertanya, Fergi. masukannya atau dari apanya? Tadi dibilangnya kelebihannya nggak perlu skill khusus ya. Iya. Terus cara kita ngelembasnya gimana? Apakah itu butuh skill? Bagus ya. Tadi ada pertanyaan? Kalau untuk bakso itu kita bisa beli instan dari pasar kalau misalkan tidak bisa membuat sendiri. Jadi udah bisa langsung jadi, ya tidak perlu pakai skill, tinggal boiling aja atau boiling ya, rebus aja, baksonya udah jadi, tinggal kasih bumbunya. Silakan Rival bertanya. Ada lagi? Ya, oh ya, silakan dari kelompok silakan ya. Silakan bertanya. Tadi kalau jawab baksonya kasih sedikit. Ya. Berarti rasa dari baksonya itu nggak ada ciri khas dari. Ada di bumbu. Ya, ciri khas kita tuh ada di kuah bumbunya. Dengan kaldu. Ya, ada ciri khas dari bumbunya. Kita cukupkan ya untuk hari ini ya. Ya udah, apa-apa. Terima kasih ya, pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah sampaikan kesimpulan dan kesulitan, ada yang paham atau yang belum paham. Insyaallah mudah-mudahan pembelajaran kita ini bisa dapat ilmunya kita bisa resapi dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.